Salve Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini gereja seluruh dunia bersuka cita karena kita semua merayakan perayaan besar gereja, yakni Yesus terangkat ke surga. Peristiwa atau perayaan ini menegaskan tentang perpisahan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan kita tahu perpisahan selalu dihiasi dengan air mata kesedihan. Perpisahan berarti meninggalkan, sehingga identik dengan situasi sedih. Meski demikian, ada juga perpisahan yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Ketika kita berpisah dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita, pasti senang dong. Atau berpisah dengan orang-orang yang toksik. Tetapi ada juga suatu perpisahan yang menggembirakan, bukan karena alasan-alasan yang kurang baik, tetapi berpisah yang mendatangkan sukacita karena cinta. Itulah perpisahan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih, para murid yang sebelumnya sedih karena Yesus wafat, mereka yang sebelumnya takut karena kehilangan sosok guru, dan tentu sedih ketika akan berpisah untuk selamanya. Meski demikian, perpisahan ini ketika Yesus terangkat ke surga adalah suatu perpisahan yang mendatangkan sukacita. Maka kita bertanya, kenapa perpisahan ini mendatangkan sukacita? Yang pertama, mereka patut bersukacita karena para murid kemudian semakin mengerti akan kitab suci. Perpisahan ini membuat para murid mengerti semua isi kitab suci, mengerti ajaran-ajaran Yesus selama ia hidup. Mereka mengerti bahwa Mesias harus wafat dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka bersukacita karena mereka mampu mengerti maksud Allah dari semua peristiwa yang mereka alami selama bersama dengan Yesus. Alasan kedua adalah para murid menerima Roh Kudus. Mereka bersukacita karena seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan juga bacaan kedua, Yesus akan memberikan roh penghibur atau penolong, yakni Roh Kudus. Roh hikmat dan wahyu ini untuk mengenal kebenaran, dan juga Roh Kudus ini menghantar atau juga memperlengkapi para murid untuk memberikan pengampunan dosa dan juga mewartakan dan menyerukan pertobatan kepada segala bangsa. Alasan ketiga adalah para murid bersukacita karena menerima berkat dari Tuhan. Dalam Injil kita dengarkan sebelum Yesus terangkat ke surga, ia mengulurkan tangan dan memberkati mereka. Berkat dari Allah merupakan peneguhan otoritas bagi para pemberita Injil. Mereka menerima berkat langsung untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Berkat kuasa Roh Kudus, mereka mendapat perintah untuk memberitakan Injil. Maka berkat-berkat itu juga sekaligus suatu perutusan. Alasan keempat kenapa mereka bersukacita dalam perpisahan ini adalah para murid menjadi saksi. Para murid melihat langsung Yesus terangkat ke surga. Mata mereka memandang dia terangkat sampai menghilang di antara awan-awan. Saat itu pula tampak dua malaikat dan mengingatkan mereka bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu datang pula dengan cara yang sama. Sebagai saksi, mereka tentu sangat berbahagia, tentu sangat bersukacita karena melihat peristiwa dengan mata kepala sendiri, bukan mendengar cerita dari orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Itulah alasan-alasan kenapa perpisahan antara Yesus dan para murid itu mendatangkan sukacita. Allah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan Maha Angkasa diiringi bunyi sangkakala. Itulah yang kita dengarkan dalam antifon Mazmur Tanggapan hari ini, yang sekaligus mengajak kita semua untuk bersukacita karena punya Allah yang Maha Agung dan senantiasa ada untuk umat manusia. Perayaan hari ini menyadarkan kita bahwa tidak semua peristiwa perpisahan atau pengalaman kesulitan itu menyedihkan. Kita belajar untuk bersukacita dalam Tuhan dan lakukan segala perintah-Nya. Ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita kemudian menyadari bahwa Allah senantiasa memegang teguh janji-janjinya, yakni Dia memberikan kita seorang penolong dan tidak membiarkan kita sendirian. Dari peristiwa ini, kemudian kita juga belajar bahwa selalu ada harapan dan penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Sabda Tuhan menguatkan kita untuk siap menjadi saksi dan murid baru di zaman ini. Ada tantangan, ada cobaan, ada cercaan dan dari orang lain yang membuat kita kadangkala sedih, putus asa. Tetapi bukalah hati kita pada Roh Kudus dan terimalah berkat dari Tuhan sebagaimana berkat yang dialami oleh para murid, supaya kita tetap bersukacita meski harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu, supaya kita terus-menerus bersaksi tentang pertobatan. Dan dengan berkat itu kita tetap bersukacita meski berhadapan dengan tantangan, dan terus bergembira untuk memuliakan Allah meski segala rintangan datang menghadang. Maka teringatlah cerita dari seorang teman saya. Dia yang mendapat cercaan, dia yang mungkin mendapat hinaan terus-menerus karena sudah menikah beberapa tahun tetapi belum punya anak. Orang mengatakan dia mandul lah, orang mengatakan inilah itulah. Tetapi dia tetap setia dan bertekun dalam doa-doanya. Dia berpasrah dan dia berserah. Dan kuasa Allah itu tidak pernah terlambat. Penghiburan itu senantiasa ada. Allah mengubah pengalaman-pengalaman sulit tadi dengan suatu sukacita yang luar biasa. Setelah 5 tahun perkawinan, kemudian dia dinyatakan hamil dan melahirkan seorang anak yang luar biasa, seorang putri yang cantik. Dan di tahun ini dia mengandung anaknya yang ketiga. Dan kemudian dia mengatakan pertolongan Allah itu tidak pernah terlambat. Allah menyediakan dia waktu yang cukup lama supaya dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ekonomi yang pas dan semuanya, kebahagiaan, kemudian kehadiran anak-anak melengkapi dan menyempurnakan sukacita yang Tuhan sediakan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, peristiwa dan perayaan hari ini dan juga bagaimana kisah yang dialami oleh seorang teman ini menyadarkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menganugerahkan rahmat-Nya. Ia memberikan di saat yang tepat. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga di perayaan besar ini kita semua sebagai seorang murid senantiasa bersukacita dalam Tuhan dan dengan kepala yang terangkat ke surga memandang Dia yang naik, yang terangkat ke surga dengan menaikkan doa-doa, pujian dan sorak-sorai untuk memuliakan namanya. Mari kita seperti para murid mengangkat kepala, memandang kemuliaan-Nya dan juga menerima berkat darinya, supaya kita juga
dengan berkat yang sama, dengan otoritas, dengan kuasa yang sama, siap untuk bersaksi, siap untuk memberitakan Injil, siap untuk menyerukan pertobatan, agar semakin banyak orang percaya dan semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan. Rahmat Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.